warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Hasanah dengan NIM 0301252070. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Lebih tepatnya nih, saya berada di PAI 2. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat video pembelajaran singkat mengenai sejarah dan perkembangan psikologi. Jadi teman-teman, simak ya video pembelajaran dari saya. Jadi, sebelum ke sejarah perkembangan psikologi, ada baiknya dulu nih kita tahu apa sih psikologi itu ya kan. Jadi, psikologi ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche ini artinya adalah jiwa, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi nih, dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Dan teman-teman, sebenarnya nih, psikologi ini berasal dari filsafat teman-teman, yang dimana ini mempelajari tentang jiwa dan pikiran manusia. Nah, saya juga ingin menyampaikan atau memberitahu teman-teman bahwa ada nih beberapa tokoh yang menemukan atau yang mencetuskan ilmu ini. Di antaranya ada Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Ada Thales. Nah, selain itu teman-teman, ada juga nih masalah kejiwaan-kejiwaan ini juga dibahas nih oleh para ulama Islam. Di antaranya ada Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada Al-Junaid Baghdadi, dan ada Al-Asy'ari. Al-Asy'ari. Nah, itulah ada beberapa lagi. Nah, ini merupakan para ulama Islam yang membahas tentang psikologi. Wah, luar biasa ya kan. Jadi teman-teman, menurut saya sih itu udah cukup lah ya kan sebagai pengantar dari psikologi, akan pengenalan awal dari psikologi. Nah, lanjut nih kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan psikologi. Jadi teman-teman, sejarah perkembangan psikologi ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada psikologi pramodern. Dia ini sebelum abad ke-19. Yang kedua ada psikologi eksperimental nih. Ini keren nih. Eksperimen. Wow, berarti melakukan pengamatan ya, eksperimen, melakukan percobaan. Wow. Baru yang ketiga nih ada psikologi modern. Nah, ini psikologi eksperimental ini tadi pada abad ke-19 ya teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, psikologi modern. Nah, kita akan mengupas nih satu persatu dari sejarah perkembangan psikologi. Nah, teman-teman, simak ya. Yang pertama ada psikologi pramodern. Psikologi pramodern ini fokus pada pertanyaan tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia, teman-teman. Ini ada 3 tokoh penting di dalamnya. Di antaranya Socrates, yang kedua ada Plato, kemudian Aristoteles. Nah, yang dimana Socrates ini menekankan introspeksi dan pentingnya pengembangan diri. Sedangkan Plato ini memisahkan jiwa dan tubuh, dan dianya memperkenalkan teori bentuk ideal. Sementara Aristoteles ini teman-teman menekankan observasi dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Itulah tadi perkembangan psikologi atau psikologi pramodern sebelum abad ke-19. Yang kedua ada psikologi eksperimental, yang dimana ini pada abad ke-19. Nah, kalian tahu nggak ini fokus pada apa? Ini fokus pada pengamatan dan eksperimen pada pikiran, teman-teman. Yang dimana tokoh pentingnya ini, ayo siapa tahu ini disebut sebagai bapak psikologi modern. Yap, betul sekali, Bapak Wilhelm Wundt.
Ini dikenal sebagai Bapak Psikologi Modern. Bapak ini adalah tokoh penting pada abad ke-19, teman-teman. Yang dimana Bapak ini selain dikenal sebagai Bapak Psikologi Modern, ternyata Bapak ini juga pernah mendirikan laboratorium psikologi pertama di Beijing. Bukan di Beijing ya, di Leipzig di Jerman pada 1879, teman-teman. Kemudian ada psikologi modern, teman-teman. Psikologi modern ini menjadi ilmu disiplin yang dimana menggunakan metode ilmiah sebagai atau untuk mempelajari perilaku dan pikiran. Nah, di psikologi modern ini, psikologi ini sudah menjadi ilmu yang disiplin ya, teman-teman, yang dimana ini menggunakan metode ilmiah. Nah, teman-teman, itulah tadi mengenai sejarah perkembangan psikologi. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai ada aliran utama dalam psikologi. Di antaranya yang pertama ada strukturalisme. Nah, strukturalisme ini mempelajari tentang struktur pikiran. Yang kedua ada fungsionalisme, yang dimana ini fungsi pikiran dan adaptasi. Yang ketiga ada psikoanalisis, yang dimana ketidaksadaran dan pengalaman masa kecil. Kemudian ada yang keempat yaitu behaviorisme. Behaviorisme ini adalah perilaku yang bisa diamati. Kemudian yang kelima itu ada humanistik. Humanistik ini, teman-teman, potensi manusia dan aktualisasi diri. Dan yang terakhir ada kognitif. Kognitif ini yang paling keren, teman-teman. Kenapa? Karena di sini proses berpikir, belajar dan memecahkan masalah. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa aliran utama dalam psikologi atau yang dibahas dalam psikologi. Nah, mungkin sekianlah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya, dan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Dedi Syaputra Napitupulo MPD. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.